Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk mengupdate informasi tentang Kaspa teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Kaspa Coin. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu untuk kondisi yang ada di market kripto secara keseluruhan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin pada hari ini kembali mengalami koreksi 1,18%, diperdagangkan di angka 67.484 US dollar. Sementara untuk Ethereum turun 1%, diperdagangkan di angka 2.035 US dollar teman-teman. Nah sekarang kita akan melihat apa dampak dari penurunan Bitcoin terhadap Kaspa teman-teman. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat pada saat Bitcoin mengalami koreksi, justru Kaspa sedang mengalami kenaikan tipis, naik 0,72% dalam 24 jam terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Kaspa hari ini diperdagangkan di angka 0,03157 US dollar teman-teman. Jadi 0,03157 naik 0,75%. Jadi pada saat Bitcoin mengalami penurunan, Kaspa malah mengalami kenaikan teman-teman. Dan kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Kaspa ini ada di angka 860 juta US dollar teman-teman. Ini menempati peringkat ke-58 di CoinMarketCap. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk volume 24 jam dari Kaspa. Ini ada di angka 22,47 juta US dollar, mengalami koreksi 6%. Dan yang berikutnya kita lihat untuk supply maksimal dari Kaspa ini ada di angka 28,7 miliar Kaspa teman-teman. Jadi kita lihat Kaspa ini untuk supply maksimalnya 28,7 miliar Kaspa. Dan yang beredar juga ada di angka 27 miliar teman-teman. Jadi ini hampir 100% sudah beredar teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat teman-teman untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Agustus 2024, Kaspa ini pernah menembus harga 0,2075 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, berarti Kaspa hari ini sedang diskon 84,89% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah kemudian kita akan lihat untuk fundamentalnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu sebenarnya Kaspa ini bergerak di bidang apa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Kaspa ini adalah sebuah cryptocurrency terdesentralisasi berbasis proof of work yang dirancang sebagai ruang digital yang cepat dan dapat diskalakan menggunakan arsitektur block dark inovatif untuk memungkinkan transaksi berkecepatan tinggi. Berarti ini kalau kita lihat Kaspa ini adalah sebuah proyek blockchain layer 1 teman-teman. Jadi tidak seperti katakanlah token-token meme atau koin-koin yang numpang di blockchain lain, Kaspa ini memiliki blockchain sendiri teman-teman. Jadi visi dari Kaspa yaitu bertujuan untuk mewujudkan janji asli dari Bitcoin sebagai uang elektronik peer-to-peer dengan pembayaran yang hampir instan dan biaya yang sangat rendah. Kemudian Kaspa menawarkan teknologi yang bernama BlockDAG. Jadi menggunakan struktur Directed Acyclic Graph atau DAG untuk memproses blok secara paralel, memungkinkan kecepatan dari Kaspa ini sangat tinggi dan kecepatan untuk konfirmasinya itu juga sangat tinggi teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat dari uraian ini, Kaspa ini kecepatannya
mengalahkan Bitcoin, teman-teman. Bahkan dalam berbagai artikel dikatakan bahwa Kaspa ini bisa menjadi Ethereum killer, teman-teman. Tapi kita akan lihat ke depan seperti apa. Kemudian coba kita cek untuk kabar terbaru tentang Kaspa. Kita akan cek di sini. Oke teman-teman, jadi Kaspa ini dijadwalkan akan melakukan hard fork berfokus pada Covenant pada tanggal 5 Mei 2026, teman-teman. Jadi akan ada hard fork pada tanggal 5 Mei 2026. Jadi upgrade ini bertujuan untuk menambah kemampuan dari layer 1 dari Kaspa, teman-teman. Apa artinya ini? Artinya bahwa ini adalah sebuah perkembangan yang positif secara struktural untuk Kaspa karena akan dapat membuka potensi DeFi, NFT, dan ekosistem pengembang yang lebih luas, teman-teman. Jadi biasanya kalau terjadi hard fork, biasanya harga akan mengalami kenaikan, teman-teman, kalau di Bitcoin. Nah, kita akan lihat yang jelas akan terjadi hard fork pada tanggal 5 Mei 2026. Kemudian juga kita lihat di sini untuk gambaran umum, Kaspa telah melampaui 601 juta total transaksi pada bulan Februari 2026. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa sejak peluncurannya pada November 2021, teman-teman. Jadi jaringan ini rata-rata memproses sekitar 386.700 transaksi per hari. Kemudian Kaspa ini juga baru-baru ini disorot bersama Render dan Arweave sebagai altcoin yang menjanjikan dengan potensi breakout. Jadi analisis menitik beratkan pada proposisi nilai inti dari Kaspa, yaitu layer 1 berkecepatan tinggi untuk arsitektur block DAG, teman-teman. Ini layer 1 berkecepatan tinggi dengan arsitektur block DAG. Jadi ini adalah gambaran dari Kaspa. Kemudian kita akan lihat trennya, teman-teman. Nah, untuk Kaspa secara jangka pendek maupun jangka panjang, teman-teman, trennya masih tren penurunan karena kita lihat ini harga masih belum mampu menembus di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian harga masih berada di bawah EMA 200, artinya trennya masih tren penurunan. Kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Jadi Kaspa di market maxi naik 1%, diperdagangkan di angka 0,031679 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk moving average sinyalnya sell, untuk osilator netral. Kemudian kalau kita gabungkan untuk moving average dengan osilator, maka hasilnya hari ini untuk sinyal dari Kaspa adalah netral, teman-teman. Artinya para pembeli maupun penjual belum memutuskan untuk masuk, mereka masih memantau pergerakan Kaspa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Kaspa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.